Halo semua, selamat datang di channel Laboratorium Algoritma dan Pemrograman. Kali ini akan dibahas materi modul 5, yaitu array dan struct, yang akan dibawakan oleh Bang Rakur dan Bang Uray. Langsung aja, check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan, NIM 2018-11243, merupakan perwakilan dari Laboratorium Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan tipe data turunan, yaitu array. Array merupakan kumpulan dari beberapa nilai data yang bertipe sama, dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Letak atau posisi dari elemen array ditunjukkan oleh suatu indeks, yang selalu dimulai dari 0. Array memudahkan seseorang untuk menyimpan banyak data di program. Misal di sini saya ada 5 huruf. Ada A, B, C, dan E. Mungkin sebagian orang akan mendeklarasikannya satu persatu. Akan tetapi dengan menggunakan array kita cukup mendeklarasikannya sebanyak satu kali saja dengan cara seperti ini. Cat, huruf, kemudian 5 untuk ukuran dari array. Karena ada 5 huruf. Untuk penggunaannya dalam program, misal kita ingin mengakses huruf C, maka caranya yaitu seperti di bawah ini, huruf 2. Mengapa angka 2? Karena telah dikatakan tadi bahwa indeks array selalu dimulai dari 0. Makanya huruf A ini indeks 0, huruf B ini indeks 1, C ini indeks 2, D ini indeks 3, E ini indeks 4. Sehingga untuk mengakses huruf C ini, kita gunakan indeks huruf 2. Berdasarkan dimensinya, array dibagi menjadi 3, yaitu array dimensi 1, array dimensi 2, dan array dimensi 3. Array dimensi 1 adalah kumpulan elemen yang memiliki data yang sama dan hanya memiliki satu indeks saja. Array dimensi 1 dapat berupa sebuah vektor. Setiap elemen array dapat diakses melalui indeks yang selalu dimulai dari 0. Deklarasi array dimensi 1 yaitu ada dimulai dengan tipe data, kemudian nama array, kemudian ukuran dari array. Contohnya integer nilai 5. Nilainya yaitu 70, 70, 55, 97, dan 80. Indeksnya selalu dimulai dari 0, makanya di sini ada nilai 0, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3 dan 4. Untuk mengakses nilai 97 caranya seperti ini, nilai 3. Mengapa 3? Karena nilai 97 berada pada indeks ketiga. Catatan, string juga sebenarnya merupakan array yang bertipe karakter. Jumlah elemen array menyatakan jumlah string. Yang kedua, array dimensi 2. Array 2 dimensi merupakan sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dan elemen yang akan diakses melalui dua indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Bentuknya dapat berupa matriks atau tabel. Pendeklarasiannya yaitu diawali dengan tipe data, kemudian nama array, kemudian array baris, dan array kolom. Contoh, integer x baris 3, kolom 4. Yang dimaksud baris 3, kolom 4 yaitu yang ke bawah x ini adalah baris, sedangkan yang ke kanan ini adalah kolom. Dan selalu dimulai dari 0, 1, 2. Ke kanan 0, 1, 2, dan 3. Cara mengakses array. Untuk mengakses array, misalnya kita ingin mengisi elemen baris 2, kolom 3. Baris 2, kolom 3. Dengan nilai 10, maka perintahnya adalah sebagai berikut. X baris 2, kolom 3 sama dengan 10, titik koma. Untuk mengisi dan menampilkan isi elemen array ada dua cara, yaitu yang pertama row mayor order atau secara baris per baris, dan kolom mayor order secara kolom per kolom. Yang ketiga ada array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang mempunyai ukuran lebih dari 2. Bentuk pendeklarasiannya sama saja dengan array dimensi 1 maupun array dimensi 2. Bentuk umumnya yaitu tipe array atau tipe data dari array diikuti dengan nama array. Yang
Kemudian array ukuran 1, ukuran 2, dan ukuran n. Contohnya yaitu plot X dengan ukuran 2, 3, dan 4. Formatnya seperti ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam contoh program. Di sini terdapat contoh program array 2 dimensi yang digunakan untuk penjumlahan matriks. Pada program ini, variabel B, K, A telah dideklarasikan menggunakan tipe data integer. B ini mewakilkan baris, K ini kolom, A untuk matriks A, B untuk matriks B. Jum ini adalah untuk hasil penjumlahan nantinya. Setelah program dirunning, program meminta untuk menginput jumlah baris dan kolom matriks yang akan dijumlahkan. Di sini fungsi scanf yang bekerja, yang ini untuk baris dan yang ini untuk kolom. Jika ingin menghitung matriks 2 kali 2, maka masukkan pada baris 2, kolom juga 2. Selanjutnya, kita akan diminta untuk masukkan elemen setiap matriks, dimulai dari matriks A. Di sini kita menggunakan fungsi atau perintah perulangan sehingga bisa mengisi setiap elemen dari matriks A, yaitu yang ada 2 perulangan. Yang bagian atas ini untuk bagian baris, yang bawah untuk kolom. Syarat dari perulangannya yaitu I dimulai dari 0 sampai I kurang dari baris yang telah diinput. Kita isi elemen matriks A. Di sini kenapa dia 0, 0, 0, 01, 10, karena indeks array selalu dimulai dari 0. Begitu juga dengan elemen matriks B kita isi. Nah, setelah kita isi, kemudian program akan menghitung secara otomatis hasil dari penjumlahan antara kedua matriks. Nah, pada saat itu rumusnya yang bekerja yang ini. Jumlah A matriks A ditambah matriks B. Pada bagian itulah program melakukan perhitungan. Nah, untuk penginputannya yaitu pada bagian ini. Hasil dari rumus yang ini, jum ij, akan ditampilkan pada output program. Sehingga hasilnya akan muncul, yaitu 2, 2, dan 2, 2. Karena 1 tambah 1. Baiklah, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uray Muhammad F. Rifki, NIM 2017-11268. Saya merupakan salah satu asisten dari lab algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan membahas tipe data turunan yaitu struct dan pointer. Kita lihat dulu materinya di sini. Oke. Struct adalah suatu struktur data yang menggabungkan beberapa data yang berbeda tipe, heterogen tapi berkaitan. Nah, misal contoh nyatanya dalam kehidupan ini, ada nama NIM kelas dalam suatu kartu kuning. Di sini nama itu data yang menggunakan huruf, sedangkan NIM data yang menggunakan angka. Mereka ini berbeda, tapi dalam satu kesatuan, yaitu di kartu kuning. Analoginya, jika kalian tidak menggunakan struct dalam penulisan program, itu seperti ini. Nama kalian tulis di kartu kuning 1, NIM kalian tulis di kartu kuning 2, kelas kalian tulis di kartu kuning 3. Jadi ribet kan kalau misal dalam satu kelas ada 45 orang misal. Kalian tulis nama NIM kelasnya ini masing-masing kartu kuning, kan sangat tidak efisien kan. Jadi struct ini untuk penulisan program itu digunakan agar penulisannya itu cepat atau efisien. Kemudian di sini kita lihat lagi. Andai kata di sini penulisannya seperti ini. Ini contoh case yang menurut saya masih
masih pendek ya, tapi kita hanya mengambil contohnya saja. Anggap saja seperti ini. Char name Dian, char address Mataram, kemudian integer age-nya 22. Di sini dia langsung dikelompokkan, yaitu mahasiswa, isinya adalah ketiga tipe data tipe data yang telah dideklarasikan tersebut. Isi mahasiswa dalam satu kelompok ini mereka. Jadi 3 ini dalam satu kelompok, yaitu dalam mahasiswa. Agar lebih jelasnya kita langsung saja running program. Saya akan menjelaskan cara kerja dari struct tersebut. Jadi seperti ini ya. Misal kita isikan di sini name ya. Terus kita isi namanya. Kemudian kita isi IPK-nya misal. Oke. Di sini kita lihat jalan programnya. Struct mahasiswa. Di sini variabel mahasiswa ini isinya adalah char name, char nama, kemudian float IPK. Penulisannya selalu seperti ini. Buka kurung, tutup kurung sebagai pengelompokannya. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini struct mahasiswa ini kita deklarasikan lagi dengan variabel MHS. Kita lihat di sini. Printf name sama dengan. Kemudian inputannya adalah %r ke MHS.name. Sedangkan di nama inputannya ini %s MHS titik nama. %s itu string ya, kumpulan dari karakter. Terus di sini IPK kita masukin di format %f, dia masuk ke MHS titik IPK. Kemudian outputnya kita lihat, dia akan memanggil dari MHS titik name, di mana MHS ini variabelnya yang menggunakan tipe data struct, yaitu di mahasiswa, isinya dia memanggilnya yang titik name, berarti mengambil yang char name ini. Kemudian yang ini MHS titik nama mengambil yang char nama. Begitu juga dengan MHS titik IPK, dia mengambil yang float IPK. Kemudian di sini kita lihat %.2f ya. Titik 2 di sini menandakan 2 angka di belakang koma pada penulisan bilangan pecahan. Biar outputnya itu tidak lebih dari 2 angka ya. Di sini saya menggunakan %.2f ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita ke pointer. Pointer adalah sebuah variabel berisi alamat memori dari variabel yang lain. Pointer seperti variabel pada umumnya, dia itu harus dideklarasikan atau dibuat terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Jadi ini misal integer, double itu adalah tipe datanya semua ya. Bintang ini dia yang membedakan bahwa dia itu bukan variabel biasa, yaitu dia adalah sebuah pointer. Terus kemudian nama pointernya. Pointer selalu diawali dengan tanda bintang ya di depannya. Simbol ini menandakan kalau ini adalah sebuah pointer. Contohnya seperti ini, float A sama dengan 4,12. Float pointer PA adalah alamat dari A. Bedakan ya, ketika diisi A sama dengan alamat dari A itu beda. A itu ya ini, A variabelnya. Sedangkan dan A itu artinya alamat dari A. Jadi alamatnya ini, satu kesatuan ini alamatnya. Alamat dari A. Nah, kita baca nih, pointer PA akan menyimpan alamat memori dari variabel A. Pointer PA juga akan bisa mengakses dan mengubah nilai dari variabel A. Kita langsung saja ke programnya lagi ya, biar lebih paham. Oke, kita lihat. Di sini dideklarasikan integer X sama dengan 20. Kemudian integer bintang PX. Pointernya. Kemudian belum diisi apa-apa di sini pointernya. Kita lihat di sini baru diisikan PX, pointer PX ini isinya adalah alamat dari X. Alamat dari X, alamatnya di sini. Alamat dari X. Nah, kita lihat pada outputnya. Alamat memori variabel X adalah alamat X. Alamat X adalah segini, 19FF38 alamatnya. Kemudian kita lihat alamat memori di pointer PX itu sama dengan alamat dari X tersebut. Kenapa? Karena di sini kita sudah mengisi PX sama dengan alamat dari X. Maka otomatis sama. Kemudian nilainya
kita masuk ke nilai. Nilai pada bintang PX sama dengan 20. Bagaimana bisa seperti itu? Kita lihat. Nilai pada bintang PX sama dengan nih, persen desimal, kemudian yang dipanggil adalah bintang PX atau pointer PX. PX sudah diisikan alamat variabel X. Maka ketika dipanggil pointernya, dia akan memanggil isi dari alamat tersebut, yaitu isinya adalah nilainya, yaitu 20. Nilai dari X kan. Kemudian di sini kita lihat nilai sebelumnya standar yang dipanggil X ya kan. Maka karena dideklarasikan di sini 20, maka yang keluar adalah 20. Kemudian di sini pointernya bekerja. Dia berfungsi untuk mengubah isi nilai variabel X ya kan melalui pointer tersebut. Jadi bintang PX sama dengan 48 nih deklarasinya. Jadi dia mengubah isi yang awalnya 20 menjadi 48. Itu kehebatan pointer di sini. Dia dapat mengubah nilai dari variabel pada tengah program. Nah, kemudian nilai X sesudahnya ketika dipanggil dia akan menggunakan nilai yang terbaru dideklarasikan, yaitu 48. Nih, di bawahnya juga sama. Ketika kita menggunakan X lagi, dia tidak akan kembali ke nilai yang awal 20. Dia tetap akan menggunakan nilai yang terbaru dideklarasikan, yaitu 48. Begitu juga seterusnya. Ketika kalian mengisi bintang PX sama dengan 30 di sini, kalian ubah lagi nilainya. Maka ketika kalian panggil X lagi, otomatis yang keluar adalah 30. Begitu seterusnya. Begitu saja penjelasan saya tentang struct dan pointer. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.